Lagi ramai soal permainan berburu koin yang katanya kalau ditukar akan mendapatkan uang. Selain viral karena uangnya, ada juga viral soal dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat para pemainnya turut merusak fasilitas publik. Setiap sudut, termasuk sela-sela pohon besar, rela dipanjat oleh para pemburu koin demi permainan yang sedang viral di media sosial ini. Tidak hanya itu, mereka juga menyisir pinggir jalan hingga saluran air. Kami tanyakan sama mereka, pernahkah dapat uang dari permainan ini? Itu udah terbukti belum ngasilin uangnya? Udah terbukti. Terbukti pernah dapat koinnya? Ada temen pernah. Itu emang menghasilkan atau kayak gimana sih? Menghasilkan Kak, soalnya beda-beda setiap poinnya, hadiahnya. Akang sini pernah dapat? Belum. Oh iya, saya juga sempat nanya ke warga di sekitaran Gelora Bung Karno soal tanggapan permainan berburu koin. Ini kata mereka. Sering. Di Ya, mana, hampir tiap hari di daerah basket, pintu kuning sama di depan pelataran tuh. Pak? Pelataran? Pelataran. Pada dapat nggak Pak tadi Pak? Nggak ada yang kelihatan saya mah belum pernah ada yang nemu. Anak-anak sekolah kadang banyak. Sekolah. Terus sama yang katanya yang bermobil juga katanya. Orang banyak yang cari banyak. Banyak. Tapi yang kelihatan jelas nemu belum pernah saya lihat. Cuman katanya aja. Katanya. Rusak itu taman-taman pada diangkat-angkatin. Oh itu. lihat Mas, lihat Iya. sendiri. Biasanya Lihat. yang suka bongkar-bongkar itu yang nyari itu umuran berapa kisaran? Umur 15 tahun itu. 15 tahun. Iya, anak remaja semua banyakannya itu. Sekolah lah ya. Iya. Tiap hari kok bondong-bondong nyari. Saya Tiap- bilang Sampai Hoak itu. Sampai tanggal 15 yuk. Tiap sore ya? tiap sore ya, Tiap sore. pagi karena sore. Satu hal, bermain boleh saja, tapi jangan sampai ada hal yang membahayakan atau merusak lingkungan. Polisi pun mewanti-wanti pemain yang berburu koin hingga penyedia aplikasinya. Merugikan pihak lain, merusak fasilitas umum, merusak alam, ya. Dan apabila nanti ada pihak yang merasa dirugikan, tentunya wajib kami tindak lanjuti. Setelah ditemukan sejumlah kerusakan fasilitas publik jadi bertanya-tanya. Nah, ini jawaban sementara dari pemerintah. Kita akan pelajari dulu, nanti tentu juga ini di bawah Pak Alex di Dirjen Pengawasan Ruang Digital untuk dipelajari apa sebetulnya aplikasi ini, kerugian seperti apa dampaknya, kemudian juga aturan-aturan mana yang bertentangan dengan undang-undang ataupun aturan yang ada untuk kemudian kita ambil langkah tegas. Nah, kalau kata pengamat, ini bagian dari strategi marketing agar banyak yang menggunakan aplikasi ini. Lalu apa keuntungan buat aplikasi kalau banyak usernya? Ada orang lagi buka nih kopi kekinian nih, tempatnya belum dikenal gitu. Oke, taruh 5 koin di sana, ya kan? 5 juta sih kopinya, bayar fee-nya 20%. Langsung diserbu itu tempat kopi yang baru itu. Nah, kira-kira model bisnis seperti itu yang bisa, itu tujuannya. Lalu terlihat juga mereka pakai metode membership. Membershipnya apa? Kamu bisa jadi super jagat. Super jagat itu apa? Super jagat itu kamu bayar sebulan 69.000 lebih kurang di rupiahnya ya. 69.000, lalu kamu akan dapat lokasi yang lebih tepat. Lalu ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan oleh usernya jika menggunakan aplikasi ini. Aplikasi Jagat ini mengencourage kita untuk sharing ke sebanyak mungkin orang. Lalu itu akan jadi teman kita, baik kita kenal atau tidak kenal. Nah, itu yang Anda berhati-hati. Jika Anda tidak kenal dengan seseorang karena demi mendapatkan poin yang besar, Anda kan perlu jadi super jagat. Super jagat itu Anda bisa dapat lokasi koinnya lebih tepat lagi. Lalu Anda sharing lagi aplikasi ini ke teman di Facebook atau di Instagram atau kemana. Lalu Anda akan dapat poin lagi, bisa mendapat kesempatan lebih besar dapat koin lagi. Nah, jika teman-teman ini yang Anda tidak kenal, lalu Anda share location, Anda diketahui, lalu ada hal negatif terjadi, ya itu yang perlu diperhatikan. Jadi harap berhati-hati dengan kemungkinan seperti itu. Di dalam game ini ternyata tidak memberikan efek positif terhadap lingkungan sosial, tidak memberikan efek positif terhadap lingkungan fisik. Ini menjadi catatan serius. Bahkan sebaliknya bisa membangun karakter-karakter sosial individu yang hanya memikirkan diri sendiri. Bukan tidak mungkin suatu saat dalam perkembangan game ini ketika semakin banyak konflik bisa terjadi.
konflik antar mereka yang mencari dalam perebutan koin, perkelahian. Nah, kalau sudah masuk pada wilayah itu, maka game ini harus mendapatkan evaluasi, ya, baik itu dari pemerintah maupun dari pihak pencipta game ini. Jangan sampai hanya demi permainan semata, tapi efeknya bisa sampai mengganggu aktivitas publik atau bahkan menyebabkan potensi kriminalitas. Saya Nabil Abiasa, sampai jumpa.